Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri ya Bu. Saya Elpitiana Rosa dari SMK Era Pembangunan. Saya kelas 11 BR. Bolehkah saya mewawancari Ibu? Iya boleh. Oke, baik Bu. Wawancara saya kali ini seputar profesi Bu. Sebelumnya dengan Ibu siapa saya berbicara? Nur Mahesa Zara, Ade boleh panggil saya Hesa. Profesi apa yang Ibu kerjakan Bu? Profesi saat ini yaitu tata usaha di sebuah sekolah Di mana Ibu bekerja Bu? di SDN Cengkareng Timur 13 Petang yang berada di Cengkareng Timur, tepatnya di daerah Jalan Pajar Baru Selatan di Jakarta Barat. Sudah berapa lama Ibu bekerja Bu? Sudah hampir mau 5 tahun ya. Status Ibu bekerja di sana kalau boleh tahu apa ya Bu? Untuk sekarang ini alhamdulillah sudah pegawai tetap atau dibilang sebagai KKI, kontrak kerja individu, yang dalam hal ini sudah jadi pegawai tetap. Baik, perihal apa saja yang Ibu laksanakan di bidang pekerjaan Ibu ini? Banyak, dan salah satunya seperti pengadministrasian seperti itu. Terus kebetulan di tahun ini juga saya dipercaya untuk memegang keuangan. Biasanya itu saya mengerjakan banyak sih. Kalau Ade tahu pastinya TU itu apa aja pekerjaannya, tentang PPDB, mengenai administrasi kelulusan dan segala macam itu saya kerjakan. Baik, jika diizinkan berapakah gaji Ibu Bu kalau boleh saya tahu? Iya boleh. Seperti yang sudah Adik ketahui, tentunya kalau untuk daerah Jakarta itu UMR di 5 jutaan ya deh. Baik, apakah jika ada kegiatan sekolah Bu, Ibu tuh ikut andil atau tidak? Karena berhubung ibunya ini kan sebagai tata usaha ya Bu ya. Apakah Ibu ikut andil untuk menjadi panitia atau apapun itu Bu? Iya sering, karena kan berhubung saya juga sering aktif di luar kegiatan sekolah, ikut pramuka atau segala macamnya. Jadi di sekolah itu saya sering ikut andil, kayak misalkan dari kegiatan misalkan nih kegiatan P5 kan itu ada di kurikulum Merdeka. Nah itu saya misalkan ada acara gebiar atau gelar karya, nah saya biasa tuh jadi MC-nya atau jadi operator juga sering. Kalau jadi tata usaha kan biasanya nyiapin kayak musik ataupun segala macam, itu saya sering melakukan hal itu. Jadi kalau ditanya ikut andil atau enggak, ya saya ikut. Ya gitu. Baik, oh iya Bu, untuk kebijakan pemerintah nih Bu mengenai Rabu angkutan umum bagaimana tuh Bu? Apakah Ibu sebagai KKI berdampak juga? Iya sebetulnya itu kan lebih ke untuk ASN ya. Iya. Tapi dari pemerintah juga, KKI juga sudah dianjurkan wajib, tidak hanya pada P3K atau ASN istilahnya gitu ya. Karena kan kalau ASN itu benar-benar diatur sekali gitu loh ya. Nah saya juga termasuk karena itu sudah jadi yang wajib lah ya, itu Rabu angkutan umum itu. Nah itu sebetulnya berdampak baik ya, terutama untuk jalanan yang kayak misalkan biasanya itu ramai dengan kendaraan pribadi. Dengan adanya Rabu angkutan umum, guru-guru pun jadi merasakan gitu loh naik angkutan umum. Tapi mungkin itu hal positifnya ya. Tapi kalau misalkan kayak yang rumahnya jauh kayak gitu ya Dea, itu jadi hal yang sulit gitu ya. Karena biasanya misalkan dia harusnya berangkat misalkan masuknya jam 9, terus berangkatnya harusnya kayak jam 7, ataupun misalkan dia berangkat jam 8, tahu-tahu harus lebih pagi. Belum lagi kayak misalkan angkotnya itu ada atau enggak, jadi kan kita harus menunggu. Sebetulnya kebijakannya bagus, tapi kalau dipikir-pikir untuk rumahnya yang jauh dan tidak ada akses untuk angkutan umum, itu juga kayaknya
pengennya dihilangkan aja sih kayak gitu. Baik Bu, kan sekarang lagi viral ya Bu ya tentang Iya, kebijakan iya, benar-benar. Pak Deddy Mulyadi di Jawa Betul, Barat ya Bu, betul. tentang larangan wisuda TK, SD, SMP dan SMA ya Bu. Menurut Ibu tanggapannya tuh gimana Bu? Apakah di SD Ibu masih ada wisuda atau tidak ya Bu? Iya betul banget. Ini kan lagi boomingnya ya wisuda. Sebetulnya ada atau enggaknya itu kan tergantung dari kebijakan sekolah masing-masing. Nah kebetulan di sekolah kami itu ditiadakan karena berhubung ya itu tadi karena kebijakan pemerintah akhirnya mentiadakan wisuda bukan karena bukan karena tidak ada biaya atau bagaimana ya, karena memang dari orang tua pun sudah kolektifan dari si siswa tersebut kelas 1 gitu kan ya. Tapi memang dari kolektifan itu mungkin ada beberapa orang tua yang nggak setuju, terus ada orang tua yang mungkin keberatan, sama aja nggak setuju ya. Nah tapi balik lagi kan tetap pada kebijakan kepala sekolahnya. Kalau di sekolah saya kebetulan ditiadakan, bukan ditiadakan berarti nggak ada kelulusan, bukan, ada tapi dengan konsep yang sederhana, kayak misalkan dia pengumuman, terus setelah pengumuman itu misalkan perpisahan kayak salam-salaman atau kayak gimana kayak gitu doang sih, nggak yang heboh pakai toga atau pakai kalung segala macam. Kalau dulu kan pakai kebaya segala macam dan itu membutuhkan biaya yang lumayan ya. Jadi kalaupun dari pemerintah itu untuk tidak ada wisuda, saya sih setuju, karena selain untuk efisiensi dari orang tuanya yang mungkin kurang mampu, jadi tidak harus mengeluarkan biaya yang lumayan besar. Nah itu kan sangat membantu. Jadi menurut saya itu membantu sangat sih kebijakan itu. Baik Ibu, suka duka Ibu sebagai tata usaha sekolah nih Bu selama bekerja di sekolah gimana Bu? Oh iya, suka duka ya, banyak banget. Baik suka dan duka itu pasti banyak banget. Di setiap pekerjaan itu kan pasti banyak banget. Ada sukanya, ada dukanya. Kalau sukanya itu ya karena kita ngadepin murid-murid kayak gitu ya. Kadang kita juga terjun loh, bukan hanya kita mengerjakan administrasi aja, tapi kadang misalkan di kelas nggak ada nih gurunya nih, kadang kita yang gantiin, nungguin gitu kan. Nah itu jadi pelajaran juga untuk kita, kayak misalkan kita nggak ngerti situasi di kelas nih, tahu-tahu jadi kita paham. Terus misalkan ada kerjaan yang memang tadinya kita nggak tahu, karena kita yang handle jadinya kita tahu. Sukanya seperti itu. Terus kalau di sekolah itu kebersamaannya tuh kayak banyak, kayak entah itu kebersamaan dari guru-gurunya atau dari atasannya, terus kayak kebijakan-kebijakan dari sekolah juga sering gitu loh diberikan kepada kita, ke pegawainya, apalagi kalau atasannya itu baik banget kayak gitu, jadinya enak lah. Udah gitu kan kalau di sekolah tuh banyak libur ya. Nah walaupun memang sebagai tata usaha tetap masuk gitu kan, tapi itu salah satu bonus lah ya istilahnya, kayak yang Sabtu Minggu biasanya kalau di pabrik atau di mana, bukan yang mengecilkan, bukannya membandingkan kan ya, tapi ya itu salah satunya suka kita. Kalau di sekolah itu Sabtu Minggu ya libur, quiet time untuk keluarga, untuk anak atau segala macamnya, itu sukanya. Kalau dukanya tuh ya pasti soal kerjaan yang banyak banget. Karena kalau TU itu harus bisa mengerjakan semuanya, selain administrasi, keuangan, belum lagi punya daftar nilai segala macam, punya guru-guru, administrasi guru, itu pun kita yang mengerjakannya gitu. Jadi mungkin dukanya di situ sih, banyaknya kerjaan dengan gaji yang sepadan lah, tapi selebihnya alhamdulillah lah, enak-enak aja. Baik,
kesan dan pesan untuk saya nih Bu selaku pelajar di zaman sekarang apa Bu? Apa tadi pesannya ya? Pesan-kesannya. Oh iya, pesan-pesannya untuk anak healthy ya, untuk anak healthy tentunya jadilah sosok pelajar yang bermanfaat untuk semuanya, tidak hanya untuk orang tua, tapi untuk bangsa, nusa dan negara harus berguna. Jangan mempergunakan waktu dengan yang tidak baik, kayak misalkan pacaran sehingga nilai-nilai jadi turun, ataupun tawuran segala macam, BM mobil kayak gitu kan, itu hal-hal yang negatif, dijauhkan lah ya. Apalagi sekarang zaman sekarang ini maraknya dengan media sosial yang begitu banyak, pasti kan banyak dijangkau. Nah itu sebetulnya banyak kegunaannya ya, tetapi lebih lagi bijak lagi gitu loh dalam mempergunakannya, sehingga apa yang dipelajarin atau apa yang diajarkan oleh guru-guru juga bisa bermanfaat untuk adik healthy ini. Bukan hanya untuk adik healthy, tapi untuk adik-adik di sekolah SMK, SMP semuanya gitu sih. Baik, terima kasih ya Bu. Maaf saya mengambil waktunya. Terima kasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.